Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun anda berada saat ini. Kembali saya Rusky terhadir menjumpai anda dengan video terbarunya kali ini ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa saya terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini agar mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Ini adalah doa yang setiap manusia pasti dambakan ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke videonya, saya akan mengingatkan kembali bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman, lengkapi dengan like serta komennya. Nah teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang video jawaban dari pertanyaan teman kita, sahabat kita di Pekanbaru kemarin yang sempat singgah di video saya sebelumnya, dan beliau bertanya apakah beternak entok itu bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama. Nah jadi ini menurut saya adalah pertanyaan yang sangat super sekali ya teman-teman. Karena pertanyaannya super sehingga saya harus menjawabnya juga dengan jawaban yang super sekali ya teman-teman. Tentunya dengan pengetahuan dan pengalaman saya. Nah langsung saja akan saya coba jawab pertanyaan sahabat kita di Pekanbaru ya. Nah, pertanyaan yang super harus dijawab dengan jawaban yang super juga. Apakah beternak entok bisa kita jadikan sebagai penghasilan atau sumber penghasilan utama? Pertanyaan super harus dijawab dengan jawaban yang super. Nah, bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjawab. Jadi di dalam beternak yang perlu kita ketahui ada dua versi. Ya, sebelum kita tentukan bisa atau tidaknya ini ya. Nah, versi yang saya maksud adalah versi 1, hiburan. Ya. Kalau kita milih versi hiburan, jelas saya katakan beternak entok tidak mungkin bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama ketika versi yang kita pilih adalah versi hiburan. Nah, alasannya apa? Saya mempunyai alasan kuat. Kenapa? Yang pertama, biasanya kalau hanya sebatas hiburan, satu dari penanganan asal-asalan, kemudian dia hanya bisa menghasilkan hasil terhibur. Yang penting terhibur. Kita ngasih makan entok pagi hari terhibur, kita ngasih makan entok sore hari terhibur. Hanya itu. Nah, kemudian yang kedua, dari populasi. Bagaimana mungkin ketika kita sudah memilih beternak entok itu hanya sebatas hiburan, kita akan bisa jadikan itu sebagai sumber penghasilan utama, sedangkan dari populasinya saja jelas tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat untuk kita menjadikan sebagai sumber penghasilan utama dari beternak entok ini. Biasanya kalau yang namanya versi hiburan, populasinya pasti tidak banyak ya. 10, bisa mungkin 15, bisa 20. Yang penting bisa menghibur diri teman-teman. Nah kira-kira begitu. Dan kemudian yang versi kedua, penghasilan. Nah ini yang menarik kita bahas. Kalau kita sudah memilih versi penghasilan ya, kita niatkan untuk penghasilan, maka tegas saya jawab bisa ya. Beternak entok memilih versi penghasilan jelas bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama. Karena saya tidak hanya berteori, tapi saya pelaku di sini ya teman-teman. Saya pelaku. Dan saya sudah sangat marem, sangat wareg ya, sangat kenyang sekali mengenyam yang namanya manis pahitnya di dalam beternak teman-teman ya. Nah, sehingga kenapa saya bisa menjawab dengan jawaban beternak entok bisa kita jadikan sebagai sumber utama ketika kita sudah niatkan untuk mencari penghasilan. Itu jawabannya bisa. Karena ketika kita sudah menentukan pilihan beternak untuk kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama, kita tentu saja akan mencari hal-hal ya, apapun yang berkaitan dengan keuntungan di dalam beternak ya. Nah, adapun beberapa hal yang perlu kita lakukan di dalam beternak supaya bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama. Ya.
kalau menurut saya modalnya tidak sedikit kalau kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama. Bagaimana mungkin entok cuma 5 ekor tapi kita jadikan sebagai penghasilan utama? Nggak mungkin, itu mustahil bin mustahil teman-teman ya. 10 ekor saja belum bisa, kita perlu ratusan ekor untuk bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama di dalam ternak. Nah, tidak cuma cukup itu teman-teman, penanganannya ya, dan kita juga harus tekun. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita perhatikan. Bagaimana mungkin kita akan mendapat penghasilan yang lebih ketika kita tidak menangani ternak kita dengan serius, kita tidak tekun. Yang dimaksud tekun ini kita kreatif. Karena beternak entok dengan menggunakan pakan pabrikan full sampai panen itu kita tidak dapat apa-apa teman-teman. Itu yang saya maksud dengan kata-kata tekun. Nah, yang dimaksud dengan tekun di sini adalah kreatif teman-teman. Ya. Nah, kreatif seperti apa yang saya maksud? Kreatif terutama kreatif di dalam pencarian pakan-pakan alternatif. Ya. Kalau bisa gratis setidaknya murah. Banyak kok teman-teman. Ya. Khusus di wilayah perkampungan dan persawahan ini sangat menjanjikan teman-teman ya. Karena kalau kita tekun, kita kreatif ya. Banyak, tidak perlu saya sebutkan karena di video saya sebelumnya sudah ada semua pakan-pakan yang sudah saya suguhkan videonya. Silahkan diklik ya. Diklik saja, ditonton video itu, insya Allah banyak manfaat dari situ. Nah, kemudian kuasai pasar. Ya, kuasai pasar. Kita sudah capek-capek beternak ya. Sampai 6 bulan kita besarkan, sistem pembesaran misalnya sampai 4 bulan, 5 bulan ya. Habis modal sekian, habis capek tenaga segala macam, tapi kita tidak kuasai pasar. Itu artinya apa teman-teman? Ya. Nah, itu artinya sia-sia usaha kita. Nah, jadi keempat syarat itu kita harus kuasai. Yang pertama modal, kedua penanganan, kemudian ketiga tekun, dan yang keempat pemasaran. Ya, kita harus punya tempat-tempat pembuangan, dalam arti pembuangan ini penjualannya teman-teman. Tahu tempat-tempat penjualan. Ya, oh ini targetnya ke sana. Yang ini misalnya pembesaran targetnya di sana, pembibitan targetnya di sana. Kita harus kuasai itu. Ya. Dan video ini real, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya yang saya alami selama ini ya teman-teman dan pemirsa. Dan mudah-mudahan saya berharap penuh video kali ini menginspirasi, terutama khusus buat sahabat kita yang di Pekanbaru kemarin yang bertanya tentang ini ya khususnya. Dan umumnya buat semua yang menonton ini, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan bisa mencerahkan serta berguna. Akhir kata saya harus kata undur diri, mohon maaf sekali atas segala kekurangan. Akhirnya saya harus kata undur diri. Kita akan jumpa kembali di video-video Ruski Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.